sejahtera dari Allah menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Shalom, ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan di Selasa tanggal 20 April tahun 2021. Firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita dari kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 7. Demikian firman Tuhan tertulis di sana. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Habis gelap, terbitlah terang. Ungkapan ini adalah kumpulan puisi atau surat yang dituliskan oleh Raden Ajeng Kartini, dikumpulkan menjadi sebuah buku, diberikan judulnya di dalam bahasa Belanda Door Duisternis Toch Licht, yang dikumpulkan oleh seorang pejabat pada masa itu, kenalan dari Raden Ajeng Kartini. Kebetulan besok tanggal 21 kita memperingati hari lahir Kartini sebagai seorang tokoh emansipasi wanita atau perempuan Indonesia. Dia menuliskan beberapa tulisan dalam suratnya, mengungkapkan bagaimana kehidupan kegelapan di masa-masa ketika dia hidup, terlebih kepada kaum perempuan, sehingga kaum perempuan pada masa itu di tengah-tengah penjajahan Belanda dianggap sebagai masyarakat kelas 2. Mereka hanya tinggal di dalam rumah, urusannya hanya sekitar rumah, urusan dapur, urusan sumur, dan urusan kasur. Itulah sebagai cetusan hati dari Kartini untuk mengangkat kembali derajat perempuan dalam bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang. Dia ingin memberikan sebuah gagasan untuk mengubah kehidupan, terutama kehidupan kaum perempuan, untuk tidak lagi dianggap sebagai kelas 2 di tengah-tengah masyarakat, tetapi mereka memiliki andil dan pengaruh yang besar di dalam kehidupan masyarakat. Bahkan kita tahu perempuan juga menjadi tokoh-tokoh perjuangan untuk mengembalikan Indonesia ke tengah-tengah bangsa yang beradab. Apa yang telah digagas oleh Kartini pada masa itu berbuah manis. Hari ini bangsa Indonesia terangkat martabatnya, terangkat derajatnya. Bahkan banyak perempuan sekarang ini maju. Mereka memiliki peran sentral di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Perempuan tidak hanya lagi urusan dalam rumah, tetapi mereka sudah memasuki sendi-sendi kehidupan masyarakat. Sebelum perjuangan Kartini ini, kita kenal juga sebenarnya firman Tuhan telah memberikan sebuah penekanan khusus tentang pentingnya terang. Terang itu adalah salah satu kebutuhan yang paling penting dalam kehidupan kita. Teranglah menandakan tentang kebaikan. Terang itu adalah simbol dari kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang baik. Tetapi lawan dari terang adalah gelap.
melambangkan kehidupan yang penuh dengan kejahatan, kehidupan yang masih di dalam kemerosotan moral. Hidup di dalam terang adalah cita-cita daripada kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena Tuhan sudah mendatangkan terang dalam kehidupan kita, di mana kita dulunya adalah orang-orang yang dikuasai di dalam kegelapan, di dalam kejahatan. Tetapi melalui Yesus Kristus sebagai terang, dialah menghadirkan terang di dalam kehidupan dunia ini dan di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak lagi tinggal di dalam kegelapan. Itulah makna firman Tuhan hari ini ketika dikatakan, jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang. Kalau kita ingin tinggal di dalam Kristus, maka tidak ada kata lain, kita harus tinggal di dalam terang. Karena terang dan gelap itu tidak akan pernah bersatu. Kita pernah membayangkan seperti ada perseteruan antara terang dan gelap, seakan-akan mereka memiliki kekuatan yang sama. Sebenarnya tidaklah demikian, karena tidak mungkin terang dan gelap itu bersama-sama. Tidak mungkin terang dan gelap itu memiliki kekuatan yang sama. Justru tidak pernah ada namanya kegelapan, karena definisi dari gelap adalah ketiadaan terang. Seandainya ada sebuah ruangan kita temui gelap, lalu kita hidupkan lilin, maka tiba-tiba kegelapan itu akan sirna. Seperti itulah di dalam kehidupan kita ini. Kalau kita terus memiliki terang dalam kehidupan ini, maka dunia gelap ini akan semakin sirna. Tetapi seringkali ibu bapak saudara-saudara, kenapa kegelapan semakin merajalela di tengah-tengah dunia ini? Karena terang kita semakin redup. Kita tidak mau lagi bercahaya, menyampaikan sinar kita di tengah-tengah kegelapan, supaya menghilangkan kegelapan itu dari hadapan kita. Ibu bapak saudara-saudara, Tuhan sudah mengalahkan kegelapan dalam peristiwa salib, peristiwa Paskah yang baru kita rayakan bersama-sama. Itu adalah salah satu simbol atau salah satu pertanda bahwa tidak lagi kegelapan menguasai kehidupan kita. Tetapi maukah kita untuk selalu hidup di dalam terang itu? Maukah kita untuk selalu tinggal di dalam terang itu? Ini sebuah pertanyaan yang penting bagi kita. Kita ini adalah anak-anak terang. Kita ini orang-orang yang sudah ditebus, sudah diselamatkan dari dunia kegelapan. Kita sudah diangkat dari lubang dosa. Kita sudah diangkat dari lumpur kematian. Tetapi seringkali kita masih membiarkan hidup kita masuk di dalam lumpur kegelapan. Tuhan Yesus sudah melihat bahwa hidup kita ini adalah hidup yang istimewa, hidup yang sangat berharga. Itu sebabnya Tuhan mau mengorbankan dirinya untuk kita. Seandainya kita tidak istimewa dan tidak berharga, tentu buat apa Tuhan mengorbankan hidupnya untuk kita? Karena kita istimewa dan berhargalah, maka Tuhan mau mengorbankan dirinya. Dia mau menjadi tebusan untuk kita, supaya kita diangkat, dinaikkan derajatnya, tidak lagi tinggal di dalam kegelapan dan penghukuman selama-lamanya. Oleh karena itu, marilah kita untuk selalu membangun persekutuan dalam terang Tuhan. Memang tidak mudah, apalagi begitu banyaknya magnet kekuatan-kekuatan di dunia ini yang berusaha untuk menjatuhkan kita, yang berusaha untuk membuat kita semakin meninggalkan Tuhan.
Tetapi sebagai anak-anak terang, kita harus menyadari bahwa kita sudah milik Tuhan. Orang yang sudah menjadi milik Tuhan, maka sepenuhnya hidupnya harus mengikuti apa kehendak Tuhan. Karena orang yang hidup di dalam Tuhan, dia akan selalu mencapai kesempurnaan di dalam Tuhan. Dan hidupnya adalah pasti, yaitu kehidupan yang kekal. Tuhan kiranya memberkati firman. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami tahu Tuhan betapa sulitnya hidup sebagai anak-anak terang di tengah-tengah arus kegelapan, magnet yang sangat kuat menarik kami untuk terus tinggal dalam kegelapan. Tapi kami harus menyadari bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan. Kami ini adalah anak-anak terang. Kiranya kami selalu menyadari itu dan mau tinggal di dalam terang, supaya kami hidup dengan penuh harapan, punya tujuan yang jelas, yaitu kehidupan yang kekal. Berkati saudara-saudara kami yang bekerja satu hari ini, apapun tugas dan pekerjaan kami, kiranya semuanya itu dapat memancarkan terang, supaya semua orang semakin diberkati. Terima kasih Tuhan. Apapun pergumulan kami, berikan kami kekuatan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah senantiasa memberkati engkau sekalian. Amin.